berdoa terlebih dahulu. Coba Eca, kalian pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah? Nah, amin. Baik anak-anak, kalian sudah berdoa. Sekarang kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ini dengan anak-anak ya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti diharapkan untuk kalian supaya bisa membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tertib dan bisa menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surat At-Tin, bisa menunjukkan hafalan Al-Quran surat At-Tin, bisa mengetahui makna Al-Quran surat At-Tin dengan benar, bisa menyontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan, bisa memiliki sikap yang mengingatkan dalam kebajikan. Nah, sekarang mengaji surat At-Tin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri. Anggota tubuh pemberian Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Dan isi materinya yaitu membaca surat At-Tin, menghafal surat At-Tin, menulis surat At-Tin dan makna kandungan surat At-Tin. Membaca surat At-Tin. Membaca surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan bismillah. Coba sekarang Wanda, kamu baca surat At-Tin. Ya Wanda? Terlihat jelas di kameramu surat At-Tin? Ya. Ya, coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, bagus Wanda. Terima kasih sudah membacakan surat At-Tin dengan baik. Nah, sekarang Bu Yuli akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. Nah,
Satu, terdapat bacaan kolkolah, yaitu ketika ada huruf kolkolah mendapatkan harokat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Ya, perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Nah, ini yang termasuk bacaan kolkolah yang terdapat pada surat At-Tin. Tsumma radadnahu laqad. Nah, karena huruf dal mendapat harokat sukun. Jadi huruf dal dibaca memantul. Ya. Taqwim, kholaqna. Karena huruf o berharokat sukun. Jadi membaca huruf o yaitu dengan memantul. Ya. Yang kedua, tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat. Jadi artinya mat yaitu dibaca panjang. Baik jika berharokat fathah, kasroh maupun dhamma. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini yang mat fathah. Laqad khalaqnal insana. Nah, yaitu sinnya, ya. Ada huruf sin. Ada di situ tanda fathah, di depannya ada huruf alif. Maka membaca sinnya dibaca panjang 2 harokat. Nah, sekarang mat kasroh, yaitu terdapat pada kalimat batin. Nah, ini tak kasroh, ya sukun. Maka membaca taknya dibaca panjang karena ada ya sukun. Nah, ini yang mat dhamma. Illalladzina amanu. Nah, yang nun sukun di depannya ada wawu sukun. Maka membaca nun sukun, nun dhamma dibaca panjang 2 harokat. Nah, yang ketiga, perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Nah, al-insana dibaca jelas, ya ini namanya bacaan ikhfa. Alasannya atau karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, jadi membacanya samar. Insana. Nah, selanjutnya falahum ajrun. Ini dibaca syafawi, dibaca jelas karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Jadi membacanya falahum ajrun. Nah, mim sukun di depannya ada ajarun ghairu, dibaca jelas, disebut izhar halqi. Ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain. Mamnun dibaca izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu dibaca jelas karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Sekarang menghafal surat At-Tin, ya. Surat At-Tin termasuk kelompok surat yang jumlah ayatnya yang sedikit, menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat yang pertama. Wattini wazaitun. Nah, jika ayat yang pertama sudah hafal, nah, kalian mengulangi lagi sekali lagi. Baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah selanjutnya cara menghafalkannya. Jadi cara menghafalkannya itu dibaca berulang-ulang supaya kalian cepat hafal. Setelah lancar, kalian menulis ayat yang pertama. Ingat, perubahan bentuknya. Sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua.
sekarang makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah, yaitu ciptaan Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilakunya sendiri. Mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dari makna ayat selanjutnya. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat kedua merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat yang ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Ayat kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah, manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ayat yang ketujuh ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Ayat yang terakhir atau ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, kandungan suratnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. 4. Orang-orang yang tidak mempercayai dan mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Nah, demikian anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Yuli tentang Al-Quran Surat At-Tin. Ya. Nah, tadi LKPD-nya sudah dibagikan sama Bu Yuli. Coba kalian lihat. Sudah kamu buka LKPD-nya? Sudah ya, anak-anak ya. Bagus. Nah, setelah ini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok Yuli ya untuk berdiskusi ya tentang Al-Quran Surat At-Tin ya. Nanti dibagi 4 kelompok atau 5 kelompok untuk memecahkan atau berdiskusi tentang surat At-Tin. Bisa ya anak-anak ya? Nah, baik. Kalian semua pasti bisa. Nanti kalian akan memberi kesimpulan
satu persatu di depan kelas untuk mempresentasikannya. Ya, mengerti ya anak-anak ya? Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa untuk penutup pembelajaran. Coba Eca, kalian pimpin berdoa temanmu. Nah, mereka pimpin temanmu untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berdoa selesai anak-anak. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya Bu Juli minta maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.